Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa sama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Islah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sama-sama pagi ini untuk terus belajar dan meneruskan pelajaran kita bersama guru kita di kajian rutin ini, kajian rutin Ahad pagi. Yang alhamdulillah kita telah memasuki kajian rutin ini, memasuki bulan ketiga. Di bulan ini kita memulai kemarin di awal Agustus, dan kita alhamdulillah kita bertemu kembali sekarang pada pagi ini, subuh pagi ini di bulan ketiga, awal bulan ketiga. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan dan kita sudah membahas materi yang terdapat pada kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, yang membahas seputar Toharo, dan insyaallah akan kita membahas seputar terkait peribadatan dalam kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah di pekan sebelumnya kita telah membahas tentang istinja. Apa itu istinja dan terkait hukum yang berkaitan dengan istinja dan mana yang paling afdol untuk beristinja, dan berbagai macam lainnya yang sudah Ustaz jelaskan pada pekan kemarin. Dan insyaallah bisa sama-sama kita simak di YouTube masjid kita yang sudah kita upload di masjid YouTube Masjid Darul Islah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutannya pada kitab ini tentang bab hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal-hal pembatal wudhu, yang sama-sama kita akan simak dari penjelasan guru kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita, Ustaz Alwi Al-Khuzaimah. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dalam kebaikan ya rabbal alamin. Baik, itu saja penyampaian untuk di awal ini. Selanjutnya saya serahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut mensyukuri atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita mampu hadir di masjid ini, ya dalam rangka tentunya menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan setelahnya yaitu melanjutkan juga dengan sebagian kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas terkait dengan istinja. Ya, pertemuan sebelumnya kita masih dibahas ya pembahasan wudu ya. Alhamdulillah tulisannya belum terhapus ya, karena pembahasan yang kali ini kita akan bahas masih ada kaitannya dengan wudu. Ya, jadi musannif pengarang kitab Matan Abi Syuja, yaitu Al-Qadi Abu Syuja radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di awal terkait dengan wudu ya, kemudian membahas rukun-rukun wudu, kemudian membahas sunnah-sunnah wudu ya, kita sudah bahas sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Baru setelah itu membahas tentang istinja ya.
karena nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pembatal-pembatal wudu. Ya, maka dari itu ya sebenarnya tema kita hari ini masih seputar wudu. Ya, kita belum selesai dari pembahasan wudu. Ya, min babil murajaah. Yang pertama kita pernah bahas wudu dari segi definisi. Ya, pengertian wudu secara bahasa itu diambil dari kata wado'ah, yang artinya adalah nazofah, kebersihan. Itu arti wudu. Dan terkadang wudu juga diartikan mencuci tangan. Ya, terkadang juga wudu diartikan mencuci tangan. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i ketika ada seorang muslim yang memakan daging unta, itu tidak batal wudunya. Karena memakan daging unta dalam mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Kenapa alasannya? Karena perintah Rasulullah SAW kepada sahabat pada saat itu, yaitu tawaddu'u, maknanya adalah igsilu aydiyakum. Ya, maknanya adalah cucilah tangan kalian. Jadi di antara makna wudu adalah mencuci tangan. Ya, kemudian selanjutnya wudu secara istilah. Wudu secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah. Wudu itu adalah ibadah. Ya, jadi wudu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi ghusli a'dha'i makhsusatin. Dengan mencuci anggota-anggota yang khusus. Maksudnya anggota-anggota yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian membasuh tangan sampai mana? Sampai siku. Makanya sebagian ulama, bahkan bukan sebagian ulama sepakat makna ila di sini bermakna ma'a. Khawatir ada yang memahami konteksnya membasuh tangan itu hanya sampai sebelum siku. Karena dalam bahasa Arab, ila di sini terkadang dia sampai kepada goyahnya, sampai kepada tujuannya, dan terkadang dia tidak sampai kepada tujuan. Seperti yang pernah kita contohkan, yaitu waktu sahur. Waktu sahur kapan? Waktu sahur itu min muntasifil lail, dari tengah malam sampai kapan? Ila tulu'il fajri. Tapi makna ila di sini adalah kubail atau qabla, sebelum. Sehingga kalau ada orang yang masih makan ketika sudah azan berkumandang, maka puasanya tidak sah. Karena makna ila di sini adalah qabla, sebelum. Yaitu ya. Jadi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi maknanya ma'al marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan perselisihan ulama, apakah yang dibasuh seluruh kepala atau hanya sebagian. Ini kita berbicara rukun ya, tidak berbicara sunnah. Ya, kita berbicara rukun-rukun wudu. Ya, dalam mazhab Syafi'i hanya dibasuh sebagian sudah sah. Dalam mazhab Hanafi dibasuh seperempat kepala sudah sah. Dalam mazhab Maliki, nah ini yang mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kemudian selanjutnya membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Yaitu dia ta'abbudu lillah bi ghusli a'dha'in makhsus. Jadi anggota yang khusus itu adalah anggota yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi sifatin makhsusatin. Ya, dengan tata cara yang khusus, yaitu sudah disebutkan dengan cara tartib. Kemudian rukun wudu kita juga sudah sebutkan, ya, kita sudah bahas. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam adalah tartib. Dalilnya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian selanjutnya ada sunnah-sunnah wudu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu disebutkan ada 10 atau ada 11. Ya, namun ini tidak membatasi sunnah-sunnah wudu, karena sebagian ulama mengatakan sunnah-sunnah wudu kurang lebih ada sekitar 500 sunnah. Karena setiap sunnah ada sunnah, setiap sunnahnya ada sunnahnya lagi. Baru setelah itu kita membahas istinja, dan sekarang kita akan bahas pembatal wudu. Apa saja sih yang dapat membatalkan wudu?
Karena ketika kita tidak tahu apa saja yang dapat membatalkan wudhu, nanti terkadang ada saja yang ragu apakah hal ini dapat membatalkan wudhu atau tidak. Ya, sebagian pandangan masyarakat awam, khususnya di pelosok-pelosok yang jauh dari ulama, mereka masih menganggap misalnya nginjek tanah itu membatalkan wudhu. Ya, jadi apakah menginjak tanah itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Jadi pasal yang membatalkan wudu itu ada 6. Ya, pasal yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ma kharaja minas sabilaini maknanya apa-apa saja yang keluar dari dua lubang atau dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Nah, di sini disebutkan menggunakan ma. Ya, yang pernah bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab tahu apa faedah dari ma di sini? Ya, faedah dari ma di sini apa? Yang pertama kita akan membahas jenis ma di sini. Ma kharaja minas sabilaini. Ma di sini jenisnya adalah ma al-mausulah yang bermakna al-lazi. Maknanya adalah yang. Dalam ilmu usul fikih, isim mausul bermakna umum. Jadi isim mausul bermakna umum. Maknanya kalimat yang bermakna yang dalam bahasa Arab itu bermakna umum. Berarti beliau mengatakan ma kharaja minas sabilain, yaitu apa-apa saja yang keluar dari dua lubang. Berarti secara umum ya. Jadi ketika ada yang keluar dari dua lubang, dua jalur itu, maka wudhunya batal. Baik yang keluar itu suci, seperti contohnya apa? Keluar kerikil. Ya, kerikil suci enggak? Kerikil suci. Tapi terkadang misalnya ada orang yang buang air ternyata keluarnya kerikil. Atau ada yang habis nelen cincin, kemudian keluarnya cincin. Ya, cincin ini suci. Tapi kalau dia nanti terkena najis, maka diistilahkan dengan mutanajis. Ya, istilah ini pernah kita bahas ya. Sempat kita bahas antara mutanajis dan najis. Kita harus membedakan antara najis dan mutanajis. Kalau najis, dia najis fi zatihi. Secara zatnya dia sudah najis, seperti air kencing. Ini sudah najis. Tapi benda yang suci yang terkena najis itu disebut sebagai mutanajis. Nah, jadi tadi misalnya ada orang yang nelen cincin atau nelen koin, kemudian ketika dia buang air keluar itu koinnya atau cincinnya. Nah, maka wudunya batal. Ya, meskipun tidak diiringi dengan benda najis lainnya. Meskipun tidak diiringi dengan benda najis lainnya, maka wudunya batal. Dan ini disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, auja'a ahadun minkum minal ghaiti. Ya, di antara potongan ayatnya, di antara yang membatalkan wudu ketika kalian pulang atau keluar dari WC. Ya, maknanya apa? Orang yang datang ke WC tujuannya apa? Untuk buang hajat. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau wa huwal makanul munkhafid. Sebenarnya ghaid, apa sih artinya ghaid? Ya, sebagian orang atau bahkan santri ya yang pernah belajar bahasa Arab, ghaid itu mereka memahami maknanya adalah apa? Kotorannya. Ya, betul tidak? Jadi orang yang pernah belajar bahasa Arab, ghaid itu artinya kotoran yang keluar dari dubur. Ya, kotoran yang keluar dari dubur itu dinamakan ghaid. Sebenarnya makna aslinya bukan itu. Ya, ghaid itu makna aslinya adalah al-makanul munkhafid. Ya, ghaid makna aslinya adalah tempat yang dataran rendah. Tempat yang rendah itu asli dari makna ghaid. Tapi ya, ketika dipahami
itu apa namanya? Tempat dataran rendah di zaman dulu, seiring berjalannya waktu maka berubahlah makna tersebut. Ya, makanya disebut di dalam ilmu balaghah sebagai itlaqul makani wa iradatu hal. Menyebutkan tempat tapi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang keluarnya. Itu dalam ilmu balaghah disebut sebagai majaz mursal. Ya, ini yang pernah belajar bahasa Arab sekalian murojaah. Ya, biar nggak hilang, biar nggak luntur ilmunya. Ya, khususnya yang pengen mempelajari tafsir itu wajib bisa bahasa Arab, mantiknya, kemudian balaghahnya, kemudian nahunya, sorofnya itu harus ngelotok. Kalau nggak ngelotok jangan coba-coba megang tafsir. Ya, diharamkan bagi dia untuk mengkaji tafsir kalau ilmu alatnya saja belum kokoh. Ya, jadi tadi kita kembali ke pembahasan ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auja'a ahadun minkum minal ghaid, ketika salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, maka apa? Di situ diperintahkan untuk wudu. Ya, disebutkan oleh beliau sebagai syarihnya, wa huwal makanul munkhafid alladzi tuqda fihil hajatu. Ya, goit ini adalah tempat dataran rendah yang mana di sana tempat ditunaikannya hajah. Ya, qadaul hajah. Apa itu qadaul hajah? Qadaul hajah dalam bahasa Arab adalah kinayah. Kinayah yang menggambarkan buang air besar dan buang air kecil. Itu namanya qadaul hajah atau buang hajat disebutnya. Nih, makanya penting ya belajar bahasa Arab khususnya balaghah. Karena tadi istilah-istilah tadi itu adalah istilah-istilah balaghah yang disebutkan di dalam ilmu bayan. Jadi nanti sebagai gambaran mungkin yang pernah belajar balaghah, ya kita membabil murojaah bahwasanya ilmu bayan itu ada empat pembahasan. Yang pertama itu ada tasybih, kemudian ada majaz. Hasil perkawinan silang antara majaz dan tasbih disebut isti'arah. Kemudian setelah itu ada kinayah. Jadi 4 pembahasan ini adalah dari babnya ilmu bayan. Kemudian beliau mengatakan wal maji'u minhu, yaitu datang ke temana, ke al-ghaid tadi, yakni anil ati qad qada hajatahu fihi. Jadi orang yang mendatangi tempat qadaul hajah tadi pasti dia untuk buang hajat. Nah, jadi kita jangan sampai menggambarkan tempat qadaul hajah zaman dulu itu seperti zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa kita pakai untuk ngambil air. Ya, atau kita bisa pakai untuk berwudu. Itu kalau tempat qadaul hajah sekarang. Karena digabung antara kamar mandi dengan WC-nya, dan bisa juga dia mandi di sana. Karena mandi belum tentu membatalkan wudu. Ya, mandi belum tentu membatalkan wudu. Ya, jadi gambarannya adalah tempat qadaul hajah zaman dulu. Ya, zaman dulu kalau ada orang yang datang ke tempat ghaid tadi, berarti dia habis buang hajat. Jadi kalau sudah buang hajat, maka batal wudunya. Karena apa? Keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang. Nah, sedangkan di dalam hadis disebutkan maja'an Abi Hurairah, yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau pernah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, hadis ini pernah kita sebutkan pada awal pembahasan wudu. Ya, layak balullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat hambanya. Ya, tidak akan pernah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Ya. Lalu disebutkan ada seorang dari ahlu Hadramaut. Ya, jadi ada orang Yaman yang bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa ini maksud dengan hadas? Ya, jadi maklum ya, orang yang nggak tahu itu pasti bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, apalagi dalam perkara agama.
nggak mau nanya, tiba-tiba jadi mufti. Ya, memfatwakan sana, memfatwakan sini, padahal apa yang dia pahami itu salah. Ya, ini termasuk fenomena yang terjadi di akhir zaman. Udah pemahamannya salah, kemudian merasa paham terhadap agama. Nah, ini Allahul Musta'an ya. Maka dari itu disebutkan ya, dalam riwayat ini orang yang dari Yaman tadi itu bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa sih hadas itu?" Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Qala fusaun wa durat." Ya, Abu Hurairah mengatakan hadas itu adalah fusa dan durat. Apa itu fusa? Fusa itu buang angin tapi gak kedengeran suaranya. Ya, buang angin yang tidak kedengeran suaranya itu disebut fusa dalam bahasa Arab. Sedangkan buang angin yang kedengeran suaranya itu disebut sebagai durat. Ya, jadi hadis ini menjelaskan ya, ketika kita pahami dari jawaban Abu Hurairah bahwasannya buang angin itu baik kedengeran suaranya atau tidak kedengeran suaranya membatalkan wudu. Dan sisanya dikiaskan. Ya, dan sisanya dikiaskan, keluar air kencing, kemudian keluar kotoran, kemudian keluar kerikil, kemudian keluar cincin. Pokoknya apapun yang keluar dari salah satu dua lubang, yaitu dubur dan kubul, itu membatalkan wudu. Paham sampai sini? Tapi ya, ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Jadi setiap kaidah yang umum itu pasti ada pengecualiannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wal asri innal insana lafi khusr illa." Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa? Disebutkanlah kriteria orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian. Nah, setiap yang umum pasti ada pengkhususan. Tadi kita sebutkan, apapun yang keluar dari salah satu dua lubang, dia dapat membatalkan wudu. Kecuali mani. Kecuali mani. Kalau keluar mani, maka tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Ya, sekarang saya pengen tanya, apa hukumnya mani? Mani itu suci atau najis? Ya, mani itu diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada yang menganggap mani itu najis, ada yang menganggap mani itu suci. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah merujihkan bahwasanya mani itu suci. Berdalilkan ketika Aisyah menemukan mani kering di pakaian Nabi, Aisyah radhiyallahu anha hanya mengeriknya saja, tidak mencucinya. Seandainya mani itu najis, maka pada saat itu Aisyah pasti mencuci pakaian Nabi tersebut. Tapi faktanya enggak, hanya dikerik saja. Ini menunjukkan dan sebagai dalil bahwasanya mani itu hukumnya najis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin keluar mani tapi wudunya tidak batal? Mungkin nggak? Ada nggak gambaran keluar mani tapi wudunya tidak batal? Dia hadas besar tapi dia tidak hadas kecil. Ada nggak? Ada gambarannya. Misalnya dia sedang iktikaf di masjid, kemudian dia duduk dengan duduk yang mutamakin. Apa itu duduk mutamakin? Nanti akan kita bahas, yaitu bokongnya itu menempel dengan tanah atau dengan ubin, kemudian tidak ada kaki yang mengangkat dan dia senderan misalnya. Ya, dia sudah duduk seperti itu, kemudian dia tidur. Nah, ketika dia tidur ternyata dia mimpi basah. Nah, ini kondisi dia hadas besar tapi dia tidak hadas kecil. Ya, saya ulangi contohnya. Ada orang yang sedang iktikaf di masjid, kemudian dia duduknya dengan duduk yang mutamakin, duduknya benar-benar rapat. Ya, tidak akan mungkin kayaknya keluar angin gitu ya. Tidak akan mungkin dia buang angin ketika kondisi duduk seperti itu. Kemudian dia tidur. Ya, mungkin sambil nunggu masuknya waktu sholat, dia nunggunya sambil tidur, kan iktikaf di masjid.
ya otomatis dia tidur tersebut dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Setelah itu dia dalam tidurnya mengalami mimpi, ya mimpi basah, keluarlah mani. Nah, maka dalam kondisi ini wudunya tidak batal. Ya, wudunya tidak batal, tapi wajib bagi dia untuk mandi. Ini kondisi di mana seseorang yang dia tidak berhadas kecil tapi dia berhadas besar. Makanya yang disebutkan tadi makharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari dua lubang itu dapat membatalkan wudu, kecuali kalau yang keluar mani maka tidak batal wudunya. Tapi dengan syarat yang keluar adalah maninya sendiri, dan mani yang keluar adalah mani yang pertama. Jadi kalau mani yang kedua itu dia tidak dikatakan ma'fu, ya tidak dimaafkan. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya ada suami istri, ya habis hubungan. Kemudian setelah itu si istri dia mandi besar. Setelah mandi besar si istri berwudu, pengen melaksanakan sholat. Nah kemudian ketika hendak melaksanakan sholat, dia melihat di celananya ternyata keluar mani. Ya, ternyata keluar mani. Ya, kalau kita lihat kondisi seperti ini, mani yang keluar itu mani dia sendiri atau mani suaminya? Itu ada kemungkinan mani suaminya. Sehingga dalam kondisi ini si istri tidak wajib mandi besar lagi, tapi batal wudunya. Nah, jadi syaratnya tadi keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Kapan? Kalau yang keluar itu adalah maninya sendiri. Yang keluar adalah maninya sendiri, dan afwan tadi berarti mani yang kedua, ya. Berarti yang membatalkan adalah yang keluar mani yang kedua kalinya. Karena itu ada kemungkinan mani orang lain. Ya, itu dia syarat daripada keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu yang kedua, ya, yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur. Membatalkan wudu kedua adalah tidur. Jadi tidur dia membatalkan wudu. Tapi tidurnya itu bukan dengan duduk yang mutamakin. Ya, tadi sudah kita sebutkan, kalau dia tidur tapi duduknya mutamakin itu tidak batal wudunya. Duduk mutamakin itu seperti apa? Sila misalnya. Ya, duduk sila. Yang penting kedua kakinya itu tidak terangkat. Ya, jadi sehingga tidak ada celah untuk keluarnya angin. Karena apa? Karena ketika seseorang tidur itu sama saja sudah membuka membuka kunci saluran angin. Ya, ada kemungkinan itu nanti kebablasan tanpa dia sadari. Ya, maka dari itu ketika orang tertidur tapi tidurnya bukan dalam bentuk duduk yang mutamakin, maka batal wudunya. Contohnya yang tidak mutamakin seperti apa? Misal kayak ngangkat kakinya sebelah, itu tidak mutamakin. Atau tiduran telentang, maka itu batal wudunya. Tapi kalau duduknya sila, kemudian dia tidur misal sambil nunggu iqomah, atau kalau yang paling banyak terjadi pas lagi khutbah Jumat. Pas khutbah Jumat tuh paling banyak terjadi itu udah kayak gini. Nah, itu dia tidak membatalkan wudu. Ya, duduknya tidak membatalkan wudu. Jadi pembatal wudu yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidurnya seseorang yang bukan dalam bentuk duduk yang mutamakin. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wika usahi al-ainan. Wika. Apa namanya wika? Wika itu pengikat. Sah, apa arti sah? Dubur. Jadi pengikat atau kuncinya dubur adalah dua mata. Ya, ketika mata kita melek berarti
kuncinya itu aktif. Ya. Jadi kalau mata seseorang itu melek, kunci duburnya itu aktif. Tapi kalau matanya merem atau tidur, maka kuncinya itu dia terbuka. Ya, maka disebutkan wika usahi al-ainan. Kuncinya dubur itu adalah kedua mata. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, kata Rasul, maka perintahnya adalah wudu. Di sini ada fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr menunjukkan adanya perintah. Jadi dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi siapapun yang tertidur maka perintahnya harus berwudu. Paham di sini? Tapi bukan berarti setiap bangun tidur wajib wudu. Enggak seperti itu. Maksudnya wajib wudu kapan? Ketika masuknya waktu sholat. Jadi hadis ini jangan sampai dipahami setiap bangun tidur kemudian dia berwudu. Kalau tidak berwudu dia berdosa. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi wajib berwudunya kapan? Ketika sudah masuknya waktu sholat. Ya, kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudu yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal. Sebenarnya tadi tidur itu termasuk dari bagian hilangnya akal. Ya, makanya nanti kalau disebutkan di kitab lain pembatal wudu itu hanya 4 sebenarnya. Karena memasukkan tidur itu ke zawalul akal, hilang akal. Jadi hilang akal baik dengan tidur, baik dengan mabuk, baik dengan sakit, ya misal dibius, ya kemudian pingsan. Nah ini semua dia membatalkan wudu. Jadi misalnya ada orang berwudu, setelah itu pingsan, meskipun hanya sebentar, maka dia wajib untuk wudu lagi. Karena apa? Pada hakikatnya dia sudah batal wudunya. Ya, jadi zawalul akal, hilangnya akal termasuk salah satu dari pembatal wudu. Kemudian selanjutnya, ya pembatal wudu yang keempat. Ya, pembatal wudu yang keempat adalah lamsur rajuli almar'atal ajnabiyata. Intinya menyentuh, ya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini dia dapat membatalkan wudu. Ya, tentu ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, pembatal wudu ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit, ya ingat bersentuhan kulit tanpa adanya pembatas, ya min ghairi hail, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak disyaratkan balik, itu dia dapat membatalkan wudu. Tapi di madhab lain nanti ada rincian. Ada yang menganggap bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Kemudian ada yang menganggap bersentuhan kulit yang membatalkan wudu apabila disertai dengan syahwat. Ya. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, yang penting bersentuhan kulit itu dia dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau memahami ayat aula mastumun nisa itu secara hakikat. Ya, memahami hadis lamastum atau ketika kalian menyentuh perempuan itu memahami nasnya, memahami teks Al-Quran itu secara hakiki. Karena nanti kalau kita belajar ilmu balaghah, kalamul Arab, ya, perkataan bahasa Arab itu ada 2 macam. Kalau enggak hakiki atau majaz. Ya, antara hakiki dan majazi. Itu perkataan orang Arab. Makanya tadi ya penting belajar ilmu balaghah. Ya, kalau dia mau belajar tafsir harus ngerti balaghah. Ini sebab perselisihan ulama terkait dengan apakah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu? Jawabannya adalah khilaf. Ulama yang mengatakan tidak batal. Kenapa?
karena mereka memahami aula mastumun nisa di sini maksudnya adalah jima. Maksudnya adalah jima. Karena terkadang al-lamsu itu dikinayahkan atau diistiarohkan bermakna jima. Tapi Imam Syafi'i enggak. Kalau beliau memaknai lamastum di sini ya makna aslinya. Lams, apa arti lamas? Bersentuhan. Jadi ketika ada laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit tanpa ada pembatas, maka batal wudunya. Itu dalil yang dilontarkan oleh ulama Syafi'iyah. Maka disebutkan di dalam kitab wa qauluhu ta'ala fi ayatil wudu, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam ayat wudu, aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh perempuan, wal muradu bil mulamasati al-lamsu. Yang dimaksud dengan mulamasah di sini adalah al-lamsu, yaitu bersentuhan secara hakiki, bukan bersentuhan yang dimaksud secara majaz. Karena majaz daripada lamas adalah jima. Ya, seperti itu. Lalu beliau mengatakan bidalilil qiraatil mutawatirah. Dalilnya apa? Ada qiraah mutawatirah, yaitu lamastum wa dzalika li annal lamsa liman yatalazzadu biha adatu mazinnatul hadas. Ya, karena yang namanya bersentuhan dan menikmati sentuhan tersebut itu adalah peluang terjadinya hadas. Min khurujil mazi. Jadi kalau ada orang yang menyentuh perempuan dan menikmati sentuhan tersebut, itu akan menimbulkan syahwat. Akhirnya apa? Keluarnya mazi, keluarnya wadi. Yang mana keluar mazi dan wadi ini termasuk salah satu dari pembatal wudu. Ya, jadi alasannya bersentuhan itu adalah peluang yang akan menyebabkan pembatal wudunya, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang. Itu peluang. Sehingga beliau ya dalam mazhab Syafi'i itu dipahami ayat aula mastumun nisa, lamas di sini adalah lamas secara hakiki, bukan lamas secara majaz. Ya, ala kulli hal ini adalah khilaf. Nanti lalu bagaimana Ustaz? Kalau orang yang bermazhab Syafi'i melaksanakan haji dan umroh, ya otomatis ketika tawaf itu akan bersentuhan. Terus kalau misalnya bersentuhan batal, kita mau wudu jauh lagi gimana? Nah, di sini kita boleh mengambil pendapat mazhab lain. Jadi para ulama mengatakan intiqalul madhab, pembahasan bolehnya seseorang itu pindah madhab dengan 3 syarat. Yang pertama lidorurah. Yang pertama yaitu dalam kondisi darurat, itu boleh. Kemudian yang kedua Allah tatabu rukhos, mengambil pendapat mazhab yang satu dengan yang lain bukan dengan tujuan mengambil ringan-ringannya saja. Ya, bukan hanya mengambil rukhsah-rukhsahnya saja. Karena ada orang yang belajar, makanya kita sebagai seorang mubalik sebenarnya jangan mengajarkan kepada orang awam itu 4 mazhab langsung. Kenapa? Karena nanti orang awamnya dia akan milih pendapat-pendapat yang paling gampang. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Ketika Anda menyampaikan pendapat yang keras dalam suatu pendapat, kemudian ada seorang jamaah yang mencari rukhsahnya. Ustaz, kalau yang gampangnya kayak gimana? Ya, masa mau ibadah nyari yang gampang-gampangnya. Ya, meskipun agama itu adalah mudah, ya. Agama itu mudah. Agama itu tidak memberatkan. Ya, tapi bukan berarti kita mencari yang mudah-mudahnya saja. Kalau bisa kita berusaha, masa untuk memboking surga kita nyari yang mudahnya saja. Ya, surga itu mahal, yang nggak bisa kita tebus dengan malas-malas. Ya, itu tidak bisa gitu ya. Ya, kemudian disebutkan pembatal yang selanjutnya, yaitu pembatal yang keberapa berarti? Yang kelima ya. Pembatal yang kelima, masu farjil adami bibatinil kaf, menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu dapat membatalkan wudu. Dobit telapak tangan itu seperti apa? Takaran telapak tangan. Jadi takaran telapak tangan yang ketika dia menyentuh kemaluan membatalkan wudu seperti ini. Ya, jadi area yang tertutup
area yang tertutup. Jadi kalau menyentuh kemaluan menggunakan sela-sela ini itu tidak batal wudunya. Atau menyentuh kemaluan dengan punggung tangan itu dia tidak batal wudunya. Kapan batal? Ketika menyentuh kemaluan menggunakan telapak. Ya, ketika kita tutup seperti ini, area yang tertutup, area yang tidak terlihat. Ya, makanya ketika kita misalnya tadi kondisi yang sudah Anda sebutkan, orang dalam kondisi suci, dalam kondisi wudu, kemudian dia tiba-tiba junub, otomatis kan wudunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Lalu bagaimana cara mandi supaya tidak membatalkan wudu? Sedangkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Caranya bagaimana? Ya menyentuhnya menggunakan punggung tangan. Ya, jadi ketika nyabunin atau membersihkan menggunakan punggung tangan atau menggunakan sela-sela, menggunakan sela-sela jari, yaitu bisa. Karena sela-sela jari tidak termasuk ya yang membatalkan wudu. Ya, jadi masu farjil adami bibatinil kaf, yaitu menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan menggunakan telapak tangan itu dapat membatalkan wudu. Dan ini didapatkan sebuah hadis marwahu ashabus sunan, ya, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan yang lain sebagainya, an Busrata binti Sofwan, dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu fala yusolli hatta yatawaddoa. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia tidak boleh sholat sampai dia berwudu. Kemudian disebutkan juga di dalam riwayat lain, yaitu riwayatnya Imam An-Nasa'i, wa yatawaddo min masiz zakari. Ya, perintah untuk berwudu bagi siapa saja yang menyentuh zakar. Kemudian disebutkan fayashmalu zakaru nafsuhu wa zakaru ghairihi, baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Contohnya menyentuh kemaluan orang lain seperti apa? Ya misalnya ibu, ya seorang ibu nyebokin anaknya, ya menyentuh kemaluannya, ya di sini batal. Ya di sini batal wudunya. Ya, jadi kalau misalnya menyentuh kemaluan langsung itu membatalkan wudu. Dan ada lagi riwayat yang lebih umum. Ya, di sini disebutkan dari Ummu Habibah wa Abi Ayyub radhiyallahu anhuma, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh farjnya, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Nah, kalau dua hadis yang tadi, ya dua dalil yang tadi itu menyebutkan zakar. Zakar itu identik untuk laki-laki. Nah, tidak disebutkan di sini perempuan. Tapi didapati di dalam riwayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah tadi, man masa farjahu, farj di sini secara umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik dubur maupun kubul, itu disebut farj. Makanya dari hadis ini nanti akan melahirkan pembatal wudu yang keenam. Ya, tapi kita tuntaskan dulu pembatal wudu yang kelima, yaitu menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan menggunakan telapak tangan, baik itu kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain. Ya. Kemudian kalau kita kulik apa yang disampaikan oleh musonif masu farjil adami, kalimat adami mengeluarkan daripadanya kemaluan hewan. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat menyentuh kemaluan hewan juga membatalkan wudu. Ini ada. Dan ini direwayatkan juga sebagian pendapat mazhab Syafi'i, tapi itu pendapat yang ghairu mu'tamad, pendapat yang tidak rajih. Sehingga pendapat yang mu'tamadnya hanya menyentuh kemaluan adami. Yaitu maksudnya di sini adami adalah manusia. Ya, kemudian kita lanjut ke pembatal wudu yang terakhir, yaitu yang keenam, masu halaqati duburihi, menyentuh lubang dubur. Ya, menyentuh lubang dubur
menggunakan telapak tangan itu juga dapat membatalkan wudu. Dan ini pendapat barunya mazhab Syafi'i yang beliau fatwakan ketika di Mesir. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua qaul, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ya, qaul jadid ini perkataan yang baru. Qaul qadim ini perkataan yang lama. Ya, perkataan yang lamanya Imam Syafi'i yang beliau tuliskan sebelum beliau ke Mesir, ya, ketika beliau masih di Baghdad. Sedangkan perkataan barunya itu ketika beliau berada di Mesir, ya, kurang lebih sekitar 4 tahun sebelum beliau wafat. Itu pendapat barunya tertulis. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya ada pendapat baru dan pendapat lama Imam Syafi'i? Mana yang mau kita ambil, mana yang kita rojihkan? Ya, pada asalnya ketika didapati adanya perselisihan antara pendapat baru dan pendapat lamanya Imam Syafi'i, maka yang kita rojihkan adalah pendapat barunya. Kecuali nanti dalam 30 permasalahan itu yang dirojihkan pendapat lamanya. Ya, jadi untuk mentarjih mazhab Syafi'i itu butuh ilmu. Nah, karena sebagian ustadz ada yang dia pengen mengkritik mazhab Syafi'i tapi langsung ke kitabnya Imam Syafi'i. Ini termasuk kesalahan. Ya, mengkritik mazhab Syafi'i langsung ke kitab itu sebuah kekeliruan. Kenapa? Menunjukkan bahwasannya dia belum pernah mempelajari mazhab Syafi'i. Dan ini banyak kita dapati. Ya, karena di ini kitabnya Imam Syafi'i ini masih umum. Di situ tercampur antara pendapat baru dan pendapat lamanya Imam Syafi'i. Yang bisa mentakhrij pendapat baru dan pendapat lamanya Imam Syafi'i hanya para ulama Syafi'iyah. Sehingga disusunlah kitab-kitab yang muktamad, yang disebutkan hanya qaul-qaul jadidnya saja, pendapat-pendapat barunya saja. Seperti diantaranya ada Minhajut Thalibin karyanya Imam An-Nawawi. Ya, ini juga sebagai ringkasan dari Al-Muharrar karya Imam Ar-Rafi'i. Kemudian nanti Minhajut Thalibin disyarah dengan beberapa syuruhat. Banyak ulama yang mensyarah, diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Kemudian ada Imam Ar-Romli dengan kitabnya Nihayatul Muhtaj. Kemudian ada Al-Mahalli dengan kitabnya Kanzur Raghibin. Kemudian ada Khatib Syarbini dengan kitabnya Mughni Muhtaj. Sehingga ketika kita ingin tahu mana pendapat yang rojihnya Imam Syafi'i sesuai dalil, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, tentu kita harus merujuk kepada kitab-kitab mu'tamad. Jadi kekeliruan ketika ingin mengkritik tapi nggak paham madhab, seluk-beluk madhab, dia nggak mempelajari kaidah-kaidahnya. Makanya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi, di muqaddimahnya itu disebutkan yang namanya Madkhal Madhab Syafi'i. Kenapa disebutkan? Supaya orang yang ingin mempelajari fikih Syafi'i tidak tergelincir. Karena banyak orang yang tergelincir, kenapa? Karena tidak paham madkhalnya, tidak paham kaedahnya. Nah, maka disebutkan oleh beliau di sini wa masu halaqati duburihi alal jadidi. Ya, jadi pendapat yang menganggap menyentuh lubang dubur itu membatalkan wudu, ini adalah pendapat barunya mazhab Syafi'i. Maknanya di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Jadi kalau ditanya, Ustadz, menyentuh lubang dubur itu batal nggak wudu? Pendapat yang pertama tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang pertama tidak batal. Ini pendapat lamanya. Kemudian pendapat yang kedua batal. Ini pendapat barunya. Berarti mana yang kita ambil, Ustadz? Tentu pendapat barunya. Jadi pendapat barunya menyentuh lubang dubur itu dapat membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan dalil yang tadi sudah kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, barang siapa yang menyentuh farjnya maka dia diperintahkan untuk berwudu. Karena farj di sini bisa bermakna dubur, bisa bermakna kubul. Ya, mungkin sampai sini ini dia terkait dengan 6 pembatal-pembatal wudu. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari 2 lubang, ya, kecuali mani. Kemudian yang kedua tidur, kecuali orang yang tidur dalam kondisi mumakin. Kemudian yang ketiga hilang akal. Ya, kemudian yang keempat menyentuh atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang kelima menyentuh kemaluan dengan
telapak tangan. Kemudian yang keenam, menyentuh lubang dubur dengan telapak tangan. Jadi ini dia 6 pembatal-pembatal wudu. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembatalan wudu yang keempat, kita kan mau sholat wudu dulu ya. Terus kita bersentuhan sama kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah kita itu bersentuhan sama istri, itu membatalkan wudu apa? Ya. Jadi pertanyaannya. Mahram itu saya juga belum tahu. Ya. Jadi apakah menyentuh istri itu dapat membatalkan wudu atau tidak? Ya, dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena istri itu pada hakikatnya bukan mahram. Pada hakikatnya. Dalilnya apa? Kok istri bukan mahram? Dalilnya dia bisa kita nikahi. Karena kalau dia mahram tentu dia tidak boleh kita nikahi. Jadi pada asalnya bersentuhan kulit bagi laki-laki dan perempuan, baik si suami menyentuh istri, itu dia membatalkan wudu. Lalu bagaimana Ustadz dengan hadis Nabi mencium kening istrinya ya, ketika hendak berangkat ke masjid? Nah di sini ada kemungkinan Rasul mencium keningnya yang tertutup. Ya kan kalau zaman sekarang itu ada yang namanya apa? Ciput ya, kalau perempuan pakai. Jadi yang dicium itu bukan keningnya secara langsung, tapi apa? Bisa jadi ada hail, ada penghalang yang membatasi antara Rasul dengan istrinya tersebut. Ini ada kemungkinan tersebut. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, oh dia tidak membatalkan wudu. Ya, sehingga makanya tadi kita sebutkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ini khilaf. Ya, jadi sebagian ulama yang mengambil dalil tadi ketika Rasul mencium istrinya itu kemudian sholat, ya mereka berpegang bahwasannya wudu ini tidak batal kecuali kalau sentuhannya itu diiringi dengan syahwat. Jadi kalau misalnya sentuhannya tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat mazhab lain seperti yang dianut oleh Hambali, kemudian Maliki dan Hanafi. Tapi kalau Maliki dan Hambali itu mensyaratkan syahwat. Kalau ada syahwat maka batal wudunya. Tapi kalau Hanafi benar-benar baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat maka tidak batal wudunya. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Kalau itu disyaratkan yang pembatal yang keempat ini disyaratkan yang belum balik juga atau hanya yang balik saja, Ustaz, yang kita tersentuh batal? Ya, jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan apakah disyaratkan balik atau tidak? Jadi jawabannya tidak disyaratkan balik. Selama dia sudah terlihat besar. Jadi perawakan orang itu kan tidak mesti balik. Ada yang dia itu perawakannya dewasa tapi dia belum balik. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui menyentuh orang ini batal atau tidaknya? Dengan kita melihat, sekiranya ketika kita melihat dia itu timbul syahwat, ya normalnya itu timbul syahwat, maka batal. Misalnya sudah usia 10 tahun atau usia 8 tahun, ini kan belum balik ini. Kan minimal seseorang balik itu usia 9 tahun. Misalnya ada perempuan yang usia 8 tahun tapi perawakannya sudah perawakan orang dewasa, maka ketika kita bersentuhan dengan dia batal. Ya, gitu. Jadi tidak disyaratkan balik. Tapi kalau masih kecil, masih usia 5 tahun ke bawah, ya kita nyentuh itu nggak masalah. Itu tidak membatalkan wudu. Ada lagi yang lain? Ustaz, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Iya. Yang pertama, Ustaz, apakah makan daging unta juga membatalkan wudu? Ya. Yang pertama, kita membahas terkait dengan apakah makan daging unta
membatalkan wudhu. Ya tadi sempat kita bahas di mukadimah ya, terkait dengan memakan daging unta. Nah, jadi memakan daging unta itu diperselisihkan oleh ulama. Dalam mazhab Hambali, orang yang memakan daging unta itu dia batal wudhunya. Karena apa? Ketika Rasul memerintahkan barang siapa yang memakan daging unta, tawaddu, fal yatawaddu, maka hendaklah dia berwudhu. Nah, dari hadis ini Imam Ahmad mengistimbatkan atau mengintisarikan, memahami hadis ini tuh secara zahir. Jadi Imam Ahmad memahami kata fal yatawaddu di sini adalah wudu sebagaimana ya hendak salat. Ya, wudu sebagaimana wudu yang dikerjakan hendak salat. Sehingga menurut mazhab Imam Ahmad, orang yang makan daging unta wudunya batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tadi sudah kita sempat singgung, ya, orang yang memakan daging unta wudunya tidak batal. Kenapa alasannya? Karena dalam mazhab Syafi'i makna dari tawaddu di sini adalah igsilu aydiyakum. Ya, jadi makna tawaddu wudu di sini adalah mencuci tangan. Ya, jadi tadi kita sempat singgung di awal, wudu itu secara bahasa bisa bermakna wadoah, diambil dari kata wadoah yang artinya nazofah, kebersihan. Kemudian yang kedua, wudu juga bisa bermakna cuci tangan. Sehingga ketika Rasul memerintahkan kepada umatnya pada saat itu, ya setelah memakan daging unta, tawaddu di sini adalah cucilah tangan kalian. Jadi habis makan daging unta cuci tangan, tidak mesti wudu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Selanjutnya, apabila seorang perempuan atau istri sudah suci dari junub, ketika sholat keluar sisa mani waktu berhubungan, gimana dengan sholatnya, batal atau tidak? Ya, jadi ketika seorang istri sudah mandi junub, nah kemudian ketika dia melaksanakan sholat keluar mani, maka jawabannya di sini sholatnya batal. Ya, mau itu maninya kita anggap mani dia sendiri atau itu mani suaminya, maka batal. Kenapa? Kalau kita anggap mani tersebut mani dia sendiri, maka statusnya dia hadas besar. Ya, dan hadas besar diharamkan baginya untuk sholat. Sehingga ketika kita anggap mani yang keluar adalah miliknya dan dia kita hukumi sebagai orang yang berhadas besar, maka sholat yang dia kerjakan tidak sah. Kemudian yang kedua, kalau kita anggap mani yang keluar itu adalah mani suaminya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Ya, kalau mani yang keluar itu adalah mani suaminya, dia tidak wajib mandi. Ya, dia tidak dikatakan sebagai wanita yang junub. Tapi mani yang keluar tersebut membatalkan wudunya. Sehingga dia dianggap sebagai hadas kecil. Ya, dia dihukumi sebagai wanita yang berhadas kecil. Dan wanita atau orang yang berhadas kecil itu diharamkan juga baginya sholat. Jadi baik orang yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar itu sama-sama diharamkan melaksanakan sholat, karena sholat itu harus dengan toharoh. Ya, sehingga tadi jawabannya, ketika ada seorang wanita yang suci dari junubnya, sudah mandi, kemudian ketika dia melaksanakan sholat dan ternyata keluar mani, maka sholatnya batal dan harus dia ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ada hadisnya kandang kambing juga afdol mungkin tempat untuk ibadah gitu, apabila jauh dari masjid? Jadi kandang kambing itu dijadikan tempat ibadah. Iya. Jadi sebenarnya di sini ya pertanyaannya, apakah kandang kambing itu tempat ibadah? Iya. Tentu jawabannya tidak. Ya. Memang di sini didapati ada hadis. Ada hadis yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di kandang kambing. Tapi di sini hadis ini tidak menunjukkan kandang kambing itu sebagai tempat peribadatan. Enggak. Ya. Hadis ini dipakai untuk apa? Hadis ini dipakai untuk dalil ulama yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Ya, jadi
Sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kandang kambing itu sebagai dalil kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya suci. Bukan berarti kandang kambing itu adalah tempat ibadah, enggak. Ya, bukan berarti kandang kambing tempat ibadah. Tetap tempat ibadah adalah masjid. Ya, seandainya kalau kandang kambing itu tempat ibadah, ya udah kita sholat idnya di kandang kambing aja. Nah, tapi enggak. Ya. Nah, jadi hadis tersebut itu sebenarnya untuk petunjuk kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahu kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya suci. Ya, jadi jumhur ulama mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti kambing, ayam, sapi, unta itu suci. Itu jumhur ulama. Ya, tapi yang menyelisihi hal tersebut hanya mazhab Syafi'i. Makanya dalam masalah ini, ya mazhab Syafi'i dia menyelisihi mayoritas. Karena apa? Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri ketika melihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing, kata beliau apa? Bukan berarti sholatnya Nabi di kandang kambing itu menyentuh kotoran kambing. Itu tidak mesti. Sehingga apa? Kita tidak bisa menggambarkan kandang kambing zaman dulu itu seperti zaman sekarang. Ya, jadi zaman dulu kotoran kandang kambing itu dia berbentuknya apa namanya tuh? Dipagar luas, ya dipagar luas. Ya meskipun di situ ada kemungkinan kotoran-kotoran, tapi ketika kita yakin di situ ada tempat-tempat yang tidak ada kotorannya, ya di situ kemungkinan Rasul sholat, bukan di kotoran kambingnya. Ya, tapi ala kulli hal ini khilaf. Ya ala kulli hal ini khilaf. Jumhur ulama kita ngambil pendapat jumhur itu lebih afdol. Jadi jumhur ulama mengatakan apa? Bahwasannya kotoran kambing yang boleh dimakan dagingnya itu dia suci. Ya, tapi kalau Anda pribadi, Anda mengambil yang najis. Kenapa? Karena sebagai bentuk kehati-hatian didapati hadis lain. Ya, nanti itu insya Allah akan kita bahas di pembahasan najis. Di pembahasan yang lain insya Allah. Ya, tapi hadis yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi itu bukan sebagai dalil kandang kambing tempat peribadatan. Ya, itu bukan sebagai dalilnya. Seperti itu. Terkait dengan menyentuh kemaluan baik kemaluan diri atau orang lain. Kalau dalam kondisi memandikan mayat itu masih dalam membatalkan atau tidak? Ya, jadi dalam kondisi memandikan mayat kemudian menyentuh kemaluan si mayit itu termasuk juga dari pembatal wudu. Ya. Berarti pada waktu mayat yang belum balik juga berarti dihukumi tidak ya sama ya? Iya. Ya, makanya ketika seseorang memandikan mayit pasti menggunakan sarung tangan. Ya. Jadi kalau pakai sarung tangan nyentuh kemaluannya itu tidak batal wudunya. Ya, jadi yang batal kalau kulit ketemu kulit, tidak ada penghalang. Gitu. Satu lagi Ustaz, dalam masyarakat awam biasanya pada waktu sholat bercanda. Itu bercandanya itu kan sholatnya batal. Itu membatalkan wudu tidak nih? Nah, jadi ketika batalnya sholat itu tidak membatalkan wudu. Berarti batal sholat. Iya, hanya batal sholatnya saja. Kalau anak-anak kan suka wudu itu sholatnya batal gitu ya. Iya, nah ini karena apa namanya yang tersebar di masyarakat tadi banyak ya hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan wudu tapi dianggap sebagai pembatal wudu. Seperti pas anak masih kecil juga itu ada apa namanya istilah kalau kita nginjek tanah itu batal wudunya. Ya bahkan sekalipun kita nginjek kotoran itu sebenarnya tidak batal. Ya meskipun kita misalnya berangkat ke masjid kita nginjek kotoran ayam. Nah ini tidak batal wudu kita. Kita cukup bersihkan setelah itu kita sholat. Yang penting kita sholat tidak dalam keadaan membawa najis tadi. Nah, kalau kita sholat membawa najis tadi, sholat kita yang tidak sah. Bukan karena kita wudunya batal, gitu. Nah. Ada lagi dari Bapak Ahmad sekali. Iya, Pak. Ustaz, kalau kita udah berwudu, terus dalam seandainya dia di perjalanan sambil merokok lagi, Iya. itu batal nggak wudunya? Sedangkan yang kita ketahui ada sebagian ulama yang mengharamkan gitu, yang mengharamkan rokok. Ini
si wudunya ini batal nggak? Karena dia melakukan sesuatu yang haram gitu. Jadi ketika ada orang yang berwudu, kemudian dia melakukan perkara yang haram, itu tidak batal wudunya. Ya, jadi istilahnya bukan yang melakukan, tapi kan lebih namanya rokok kan disambit ya. Iya. Berarti dia bukan termasuk memasukkan kan gitu ya. Nah, jadi memasukkan itu tidak membatalkan wudu. Oh, tidak membatalkan. Jadi kita misalnya makan, misal wudu nih, kemudian kita makan, itu makan kita itu tidak membatalkan wudu. Walaupun barang itu barang haram gitu. Iya, meskipun itu barang haram. Jadi nanti dalam madzhab Syafi'i atau dalam usulnya, usul madzhab Syafi'i itu disebut sebagai infikakul jihah. Merokoknya itu ada hukum, kemudian wudunya itu ada hukum lain. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam lambung itu bukan termasuk pembatal wudu, tapi dia pembatal puasa. Nah, kalau dia puasa ngerokok batal, plus berdosa, karena dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Terus dia juga berdosa lagi kalau di bulan Ramadan dia sudah menghina Ramadan, ya, tidak menghargai Ramadan, ya, seperti itu. Tapi kalau dalam masalah wudu, memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam lambung itu bukan termasuk pembatal wudu, dan tidak didapati dalil satupun makan atau minum atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan wudu, itu tidak ada dalilnya. Ya, jadi dalilnya tadi ya ketika memakan daging unta, nah itu pun khusus hanya daging unta saja yang diperselisihkan oleh ulama. Sedangkan makanan yang lain, baik itu yang halal ataupun yang haram, itu tidak menjadi pembatal wudu. Ya. Iya. Kalau misal ada kondisi yang di outdoor atau lapangan yang tidak memungkinkan kita membuka alas kaki itu, wudunya tetap sah atau tidak? Dia hanya mengusap sepatunya saja. Ya, jadi sebenarnya nanti ada pembahasan mashu ala khufain, ada pembahasan mengusap di atas sepatu, tapi tentu ada syarat. Ya, jadi syaratnya diantaranya dia harus berwudu dengan sempurna dulu. Ya, jadi misalnya dia yakin nih nanti pas dia lagi main bola misalnya, dia tidak memungkinkan untuk buka sepatu, atau dia di hotel dia tidak memungkinkan untuk buka sepatu. Berarti pas dia berangkat dia harus wudu secara sempurna dulu. Dia berwudu secara sempurna, kemudian dia basuh kakinya, setelah itu dia pasang sepatunya, sepatu kanan dulu, baru setelah itu sepatu kiri, baru setelah itu dia berangkat. Nanti di sela-sela jalan ternyata wudunya batal, itu nggak masalah. Ya, wudunya batal dia nggak masalah. Kemudian dia berwudu, kemudian membasuh wajah, basuh tangan, kepala. Kemudian setelah itu sepatu hanya diusap saja. Diusap sekali itu sudah cukup. Karena apa? Dia sudah memenuhi syarat. Karena dia menggunakan sepatunya itu dalam kondisi suci yang sempurna. Tapi ternyata khuf atau sepatu itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus di atas mata kaki. Jadi kalau sepatu yang di bawah mata kaki nggak bisa. Ya, harus sepatu yang di atas mata kaki. Kemudian yang kedua, sepatunya terbuat dari kulit, bukan yang terbuat dari bahan. Gitu ya. Baik, lagi Bapak. Itu sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, ya Ustaz, terima kasih atas penyampaian ilmunya dan nasihat-nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini di kajian rutin ini kita telah membahas terkait hal-hal pembatal wudu. Tadi kita sudah membahas ada 6 pembatal wudu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yang kedua tidur, yang ketiga hilangnya akal, dan keempat bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang kelima menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan terakhir menyentuh lubang dubur dengan telapak tangan juga. Alhamdulillah, semoga kita bisa amalkan atau kita bisa jauhi terkait hal-hal pembatal wudu yang telah Ustaz jelaskan barusan. Semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama terus ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama belajar di masjid ini ataupun di kajian-kajian
semuanya terkait kegiatan di masjid ini di situ, insyaallah. Baik, itu saja. Apabila ada selama kajian ini ada perkataan atau yang kurang tepat, perkataan yang kurang tepat di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk surah kan? Bagi para jamaah, mungkin dianjurkan untuk surah dulu ya, karena ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu ia berzikir mengingat Allah, salah satunya adalah kita mempelajari tentang kegiatan ini. Kemudian ia sholat sunnah 2 rakaat. Dia berzikir sampai matahari terbit, lalu kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, ia memperoleh pahala haji umrah sempurna. Baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.